Oke, perkenalkan nama saya Ayang Tio, saya dari Teknik Informatika kelas D. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode pencarian holistik ya. Holistik. Holistik. Oke, apa itu metode pencarian holistik? Metode pencarian holistik adalah sebuah teknik pencarian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi atau mencari rute dalam ruangan pencarian yang besar. Teknik ini menggunakan informasi heuristik untuk membantu pencari dan mempercepat proses penyelesaian. Informasi heuristik digunakan untuk mengevaluasi setiap langkah dalam pencarian, sehingga hanya langkah-langkah yang dianggap paling menjanjikan yang akan diambil. Metode heuristik ini juga ada beberapa algoritma yang termasuk dalam metode heuristik ini. Di antaranya, yang pertama adalah algoritma healing climbing. Algoritma healing climbing ini adalah sebuah metode heuristik yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dalam sebuah masalah optimasi. Algoritma ini bekerja dengan mengambil langkah ke arah solusi yang lebih baik pada setiap interasi. Jika langkah tersebut mengarah ke solusi yang lebih buruk, maka algoritma ini akan berhenti. Algoritma ini cukup sederhana dan cepat, namun dapat tersangkut pada lokal optimum. Yang kedua adalah algoritma simulation learning. Algoritma simulation learning ini adalah metode pencarian heuristik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Algoritma ini menggunakan konsep fisika termodinamika untuk menentukan probabilitas langkah ke solusi yang lebih buruk. Algoritma ini dapat mengeksplorasi ruangan pencarian secara lebih efektif dibandingkan healing climbing yang kita sebut tadi ya, bukan yang sebut tadi, tapi yang sebelumnya, sehingga dapat menghindari tersangkut pada location optimum. Yang ketiga adalah algoritma genetika. Algoritma genetika ini adalah metode heuristik yang terinspirasi dari proses evolusi dalam biologi ya. Algoritma ini menggunakan konsep seleksi alam untuk memilih solusi-solusi terbaik dalam ruang pencarian. Solusi-solusi tersebut kemudian menjadikan sebuah induk untuk menghasilkan generasi solusi yang baru, yang lebih baik lagi ya. Algoritma ini cukup efektif untuk menentukan solusi dalam sebuah masalah optimasi yang kompleks, yang banyak masalahnya ya. Yang keempat adalah algoritma ASTAR. Algoritma ASTAR ini adalah metode heuristik yang digunakan untuk mencari rute terpendek antar dua titik dalam graf atau peta ya. Algoritma ini digunakan heuristik untuk menghitung estimasi jarak yang tersisa ke titik tujuan. Inilah contoh sampel dari healing Campbell ya, atau algoritma healing Campbell. Contohnya di sini ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintas yang mungkin ya. Operator digunakan untuk menukar posisi kota-kota yang bersebelahan ya. Apabila ada kota n kota dan kita ingin mencari kombinasi lintasan dengan menukar posisi urutan 2 kota, maka kita akan mendapatkan sebanyak n tanda tanya strip 2 tanda tanya kurung n kurang 2 ya, tanda tanya atau negatif 2. Jadi bisa dilihat di sini ada ada 6 kombinasi ya. Ada sebanyak 6 kombinasi, bisa dilihat dari tabel ini, dari B19 ke 17, 15, 14 dan seterusnya. Itulah untuk contoh simple dari healing Campbell ini ya.
Oke, selanjutnya adalah tujuan dan fungsinya. Tujuan holistik ini adalah untuk mengembangkannya proses pencarian lebih cepat dan mudah untuk digunakan oleh manusia. Namun dengan kemungkinan mengorbankan kelengkapannya ya. Lalu untuk fungsinya, holistik ini digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan problema individual dan untuk menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Jadi holistik ini untuk fungsinya untuk memecahkan masalah-masalah problematik eh, dengan solusi secepat mungkin ya, memberikan solusinya. Oke, itulah metode pencarian holistik. Kesimpulannya adalah teknik pencarian yang sangat berguna untuk menyelesaikan masalah optimasi atau pencarian rute dalam ruang pencarian yang besar. Teknik informasi holistik ini memudahkan untuk mencari dan prosesnya juga cepat ya. Jadi sangat berguna metode pencarian holistik ini. Oke, cukup sekian dari video saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.